Walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tetapi kita bisa ibadah bersama-sama. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa ya. Mari anak-anak perjanjian, tundukkan kepalanya, lipat tangannya dan tutup matanya. Tante Sari yang bawa dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sangat senang karena diberikan kesempatan kembali untuk beribadah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak perjanjian, dari 2 minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita pelangi Injil. Yang pertama yaitu warna kuning emas. Warna kuning emas menggambarkan sorga, tempat tinggalnya Allah. Dan Allah juga menyediakan sorga untuk semua orang termasuk kamu dan saya. Kemudian pelangi Injil yang kedua warna hitam. Warna hitam ini menggambarkan hati manusia yang gelap karena dosa. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, semua manusia telah berbuat dosa, termasuk kamu dan saya. Dan Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan, upah dosa ialah maut. Maut artinya kematian kekal selama-lamanya di api neraka. Bagaimana? Apakah kamu dan saya bisa melarikan diri dari hukuman ini? Atau bisa bersembunyi? Tidak bisa. Tapi Allah yang penuh kasih menyediakan suatu jalan keluar, dan cara ini manusia tidak mampu mengerjakannya. Hanya Allah saja yang mampu melakukannya. Apakah itu? Lihat, ini warna merah. Warna merah ini mengingatkan saya dan kamu akan darah Yesus yang menyucikan dosa kamu dan saya. Tahukah kamu siapa Yesus? Yesus adalah firman Allah yang datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Dan Yesus adalah anak Allah yang hidup, sempurna, tidak pernah berdosa. Sekarang kita akan mendengarkan tentang nama Yesus. Yesus dilahirkan sangat istimewa. Kenapa ya? Karena Yesus dilahirkan dari Roh Kudus, berbeda dengan kelahiran anak yang lain, termasuk kamu dan saya. Pada suatu hari, Allah menyuruh malaikat pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret untuk pergi kepada seorang perawan yang bernama Maria yang sudah bertunangan dengan Yusuf. Malaikat itu berkata kepada Maria, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu malaikat itu berkata lagi kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang engkau lahirkan akan disebut Kudus Anak Allah, dan engkau akan menamakan dia Yesus." Sesudah itu, Yesus dilahirkan di Betlehem. Yesus juga mengalami masa pertumbuhan, sama seperti anak-anak perjanjian, termasuk kamu dan saya. Semakin hari, ia semakin bertumbuh. Lukas pasal 2 ayat 25 mengatakan, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Selama Yesus ada di dunia, Yesus mengerjakan pekerjaan Bapa di sorga. Yesus mengajar, memberitakan Injil kepada orang banyak dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dan Yesus juga banyak mengadakan mukjizat. Orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, orang mati dibangkitkan, yang kerasukan dipulihkan, dan memberi makan kepada 5.000 orang. Wah, Tuhan Yesus berkuasa. Dan banyak hal lagi yang Yesus lakukan selama ada di dunia. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak senang terhadap Yesus, sehingga mereka mencari-cari kesalahan Yesus. Tetapi sedikit pun tidak ada kesalahan yang mereka temukan dalam diri Yesus. Pada suatu hari, Yesus dan ketiga muridnya pergi di taman Getsemani untuk berdoa.
Datanglah sekelompok manusia dengan bersenjata lengkap. Mereka menangkap Yesus, dibawa dan diadili. Orang-orang yang menahan Yesus menyiksa Tuhan Yesus dengan cara diejek, difitnah, dituduh, kepalanya dipukuli, diludahi, ditinju, bahkan diberikan mahkota duri, dan Tuhan Yesus dicambuk. Apakah kamu tahu? Cambuk yang dipakai oleh tentara Romawi pada waktu itu untuk memukul Tuhan Yesus, di ujungnya itu ada kawat yang tajam. Pada saat ditancapkan di punggungnya Tuhan Yesus dan dicabut, maka semua daging Tuhan Yesus tercabik-cabik dan darah Yesus mengalir. Dan tidak ada satu kalimat pun yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus pada saat dia disiksa. Padahal Tuhan Yesus tidak ada melakukan kesalahan sedikit pun. Firman Tuhan berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dan orang banyak itu yang tidak percaya kepada Yesus berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Lalu Yesus dibawa ke Golgota untuk disalibkan. Yesus berjalan sambil memikul salib yang sangat berat. Dan disitulah kedua tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Pada waktu salib Yesus ditancapkan di tanah dengan sangat kuat, maka seluruh badan Tuhan Yesus bergetar. Oh, betapa sakitnya. Tidak hanya sampai di situ, lambungnya juga ditikam sehingga darah dan air semuanya tercurah. Firman Tuhan berkata, Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan jaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya pasal 53 ayat 5. Dan Ibrani pasal 9 ayat 22b mengatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi hanya oleh darah Yesus dosa kamu dan saya dapat diampuni. Seperti contoh-contoh dosa ini, iri hati, benci, dendam, menggosip, melawan orang tua, cakap kotor, fitnah, malas, keras kepala, gosip, mengejek, marah, egois, mencuri, berkelahi, angkuh, menipu, menyembah berhala, Yesus yang menanggungnya di atas kayu salib. Sebelum Tuhan Yesus mati, ada satu perkataan yang Yesus katakan, sudah selesai. Artinya, semua upah dosa, hukuman yang seharusnya kamu dan saya yang menanggungnya telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Lalu Yesus mati dan dikuburkan. Apakah Yesus mati selamanya? Tidak. Ada kabar gembira. Firman Tuhan berkata, pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Kubur kosong membuktikan bahwa Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Sebagai bukti bahwa Dia sudah bangkit dan meneguhkan iman murid-muridnya. Supaya mereka percaya dan menjadi saksinya. Lalu Yesus naik ke surga dan disaksikan oleh murid-muridnya. Dan Ia berjanji, Ia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, kalau begitu, kapan Yesus akan datang kembali? Matius pasal 24 ayat 36, Yesus berkata, tentang hari dan saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, Yesus pun tidak, hanya Bapa di surga sendiri saja yang tahu. Dan Yesus lagi berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius pasal 24 ayat 14. Artinya Yesus memberitahukan kira-kira kapan Yesus akan datang kembali, yaitu setelah
kabar kematian dan kebangkitan Yesus diberitahukan kepada segala suku dan bangsa. Barulah tiba harinya Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan bagaimana Yesus akan datang kembali ya? Yesus berkata, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit. Semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka melihat Anak Manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Matius pasal 24 ayat 30. Di dalam firman Tuhan ini, kata Anak Manusia artinya Yesus. Dan pada saat Yesus datang kembali, Dia akan datang dengan awan-awan di langit, dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Dan hal ini akan disaksikan oleh segala suku dan bangsa. Lalu, mengapa ya Yesus akan datang kembali? Yohanes pasal 14 ayat 3b. Yesus berkata, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ya, Yesus akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya dan membawa ke tempatnya, yaitu surga. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus akan dipisahkan untuk dihukum selama-lamanya. Anak-anak perjanjian, kita sudah mendengarkan cerita tentang siapakah Yesus, bagaimana Dia, dan apa yang Yesus lakukan. Setelah kamu mendengarkan cerita tentang Yesus, apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan? Saat ini, saya akan menceritakan bagaimana perasaan saya terhadap pengorbanan Yesus untukku. Pada saat saya merenungkan apa yang dialami Yesus, saya sangat sedih. Yesus tidak berdosa, tetapi Dia disakiti yang begitu hebat karena saya. Tuhan Yesus diejek, diludahi, kepalanya dipukuli, ditinju, dicambuk, bahkan kedua tangan dan kakinya dipaku, sampai mati di atas kayu salib. Betapa sakitnya Tuhan Yesus merasakan penderitaan itu. Seharusnya sayalah yang menerima hukuman itu, tetapi Tuhan Yesus menghentikan saya. Karena Ia sangat mengasihiku. Saya sangat terharu dan saya tidak akan bisa melupakan kasih-Nya. Saya mau percaya kepada Yesus dan memberi sepenuhnya hatiku kepadanya. Saya mau mengikuti Yesus selama hidupku dan aku tidak akan mau meninggalkan Dia, apapun yang terjadi di dalam hidupku. Saat ini, anak-anak perjanjian, saya mengajak untuk merenungkan pengorbanan Yesus dalam hidupmu dengan kita memuji Tuhan, Yesus sahabatku. Perjanjian, coba renungkan kembali dan tuliskanlah bagaimana perasaanmu terhadap pengorbanan dan kematian Yesus untukmu. Dan kirimlah apa yang telah kamu tulis di nomor yang tertera di bawah ini. Jangan lupa ya,